Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 3 khususnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai dan kita senangi. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama-sama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3. Khususnya di jilid 3C, kali ini kita masih membahas di tema 5 tentang cuaca ya. Dan masih di ayo berlatih di tema 5 subtema 1. Dan kali ini akan kita lanjutkan di halaman 15 ya, di pendamping pembelajaran 4. Langsung saja kita mulai di halaman 15 ya. Bacalah kembali teks kondisi cuaca di Indonesia pada pembelajaran 3. Kemudian coba temukan kata-kata khusus tentang cuaca dari huruf acak berikut. Mulailah dari huruf yang berwarna yang dicetak tebal dan buatlah kalimatnya. Ini ada contoh ya. Nah, ini yang dicetak tebal adalah huruf B, berarti mulai dari huruf B. Nah, ini kalau kita susun jadinya adalah kata berawan. Kemudian kalimatnya, sinar matahari tertutup oleh awan menandakan cuaca berawan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian di sini ada 5 kata yang harus kita susun, kemudian kita buat kalimatnya. Nomor 1 nih huruf depannya adalah H, ini ada U. Nah, ini adalah hujan ya, nomor 1 hujan. Nomor 2 ini huruf depannya C, ini cerah ya, kalau kita susun. Kemudian nomor 3 ini huruf depannya adalah B. Nah, ini kalau kita susun jadinya berangin ya. Kemudian yang nomor 4 ini huruf depannya adalah S ya. Ini sejuk. Nomor 5 ini suhu. Nomor 6 ini adalah kelembapan ya, kelembapan. Oke, kalimatnya seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan juga ya, ada 6. Nah, yang pertama tadi adalah hujan. Contoh kalimatnya, hujan turun sangat deras. Kemudian yang kedua cerah. Pagi ini cuaca di desaku sangat cerah. Nomor 3 berangin. Cuaca di sekitar pantai terasa berangin ya, sejuk berarti kalau berangin ya, ada angin-angin sepoi-sepoi gitu. Kemudian nomor 4 sejuk. Udara di daerah pegunungan sangat sejuk. Kemudian yang kelima ada kata suhu. Suhu udara pada siang hari terasa panas. Dan yang terakhir yang keenam ada kelembaban ya. Kalimatnya, tingkat kelembaban udara di pegunungan cukup tinggi. Nah, ini adalah kata dan juga kalimatnya. Oke, untuk yang halaman 15 muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Di halaman 16 ya. Ini muatan pelajarannya adalah PPKN. Nomor 1, tulislah contoh bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, ini contoh bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ini saya tuliskan ya contohnya. Melakukan kerja bakti untuk membersihkan halaman tempat ibadah ya, ini keberagaman agama, berarti mungkin di suatu tempat ya, walaupun berbeda-beda agama bersama-sama ya untuk membersihkan tempat ibadah. Kemudian untuk nomor 2 ya, nomor 2 ini tulislah contoh pengalaman bersatu dalam keberagaman yang terjadi di kelasmu pada kolom berikut. Setelah itu berceritalah kepada teman sebelahmu. Oke, ini saya tuliskan ya. Contoh keberagaman di kelas. Ini saya tuliskan di sini. Setiap hari Kamis, saya, Made, dan Sirait melakukan piket kelas bersama. Walaupun saya dari Jawa, Made dari Bali, dan Sirait dari Batak, kami tetap melakukan piket kelas bersama. Nah, ini adalah contoh pengalaman bersatu dalam keberagaman ya. Ini keberagaman suku berarti tetapi tetap bersama-sama untuk bekerja atau bekerja sama. Oke, ini untuk yang halaman 16. Kemudian kita lanjutkan, ayo berlatih di halaman
17 ya, halaman 17. Nah, ini ada teks ya. Kita baca terlebih dahulu. Cuaca panas. Cuaca panas merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Cuaca panas biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba. Kenaikan suhu saat cuaca panas di Indonesia dapat mencapai kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius. Cuaca panas ditandai oleh menurunnya kelembaban udara. Ketika cuaca panas, langit tampak cerah dan sedikit berawan. Hal tersebut menyebabkan sinar matahari langsung masuk ke bumi tanpa halangan. Panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. Selain memberikan manfaat, cuaca panas biasanya juga menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya dehidrasi dan kulit kering. Nah, oke. Berdasarkan jawablah soal berdasarkan teks cuaca panas. Oke, nomor 1. Berdasarkan teks tersebut, apa yang dimaksud dengan cuaca panas? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk nomor 1, ya. Oke. Cuaca panas adalah cuaca yang biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba dengan kisaran suhu 33 sampai 35 derajat Celcius. Ya, ini jawaban pengertian cuaca panas berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama tadi. Kemudian selanjutnya nomor 2, tuliskan makna dan kalimat dari istilah berikut. Mintalah bantuan gurumu untuk mencari kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang A, musim kemarau, B, pancaroba, C, angin, D, dehidrasi, E, langit, dan F, awan ya. Jadi kita diminta untuk menuliskan makna ya dan kalimat dari istilah tersebut. Oke, yang A adalah musim kemarau. Pengertian musim kemarau itu adalah suatu kondisi suhu semakin tinggi dan kering ya. Jadi suhunya semakin tinggi dan kering, itu adalah makna dari musim kemarau. Kemudian yang B, pancaroba. Pancaroba itu adalah peralihan musim. Kemudian yang C, angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Yang D, dehidrasi, artinya kekurangan cairan tubuh. Yang E, langit. Langit itu adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi, itu disebut dengan langit. Kemudian yang F ada awan. Awan adalah kumpulan butiran-butiran air ya. Ini sampai F ya. Jadi makna dari kata-kata yang ada di bawah ini ya, di halaman 17. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk ayo berlatih berikutnya di halaman 18 ya. Ayo berlatih untuk muatan pelajaran PPKN. Nah, nomor 1, mengapa kita harus bangga akan keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia? Oke ya, ini jawabannya untuk nomor 18. Karena keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya, sehingga kita harus bangga terhadap keberagaman. Kemudian nomor 2, rasa bangga seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman, itu di materi juga sudah ada ya. Jadi rasa bangga yang mampu menunjukkan keberagaman sebagai keunggulan sehingga memupuk sikap percaya diri ya. Kemudian nomor 3, tuliskan minimal 3 perwujudan rasa bangga akan keberagaman ya, minimal 3 perwujudan. Oke, di sini di atas juga ada, yaitu bisa disalin. Ini saya tuliskan juga. Yang pertama, tidak malu-malu menampilkan ciri khas daerah masing-masing, misalkan makanan khas ya, tarian ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempelajari budaya daerah lain. Yang ketiga, menghargai keberagaman yang ada. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pernahkah kamu menampilkan budaya salah satu daerah di Indonesia? Jika pernah, ceritakan pengalamanmu. Jika belum pernah, coba tontonlah tayangan penampilan atraksi budaya daerah dan berikan pendapatmu. Oke, untuk yang nomor 4 ya. Jadi pernah jawabannya. Dan saya bangga bisa menampilkan budaya daerah tersebut karena bisa tahu dan mengenal budaya daerah lain. Yaitu untuk nomor 4. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Masih di ayo berlatih ya, halaman 20 ya, halaman 20.
muatan pelajaran matematika di sini. Ini langsung saya jawab di sini ya. Tulislah nilai pecahan dari setiap gambar berikut, setelah itu bandingkan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Nah, ini adalah totalnya ada 8 ya. Ini yang diambil 1, berarti 1/8. Kemudian ini adalah dibagi 4 ya, berarti nilainya 1/4. Nah, 1/4 sama 1/8 berarti nilainya adalah lebih kecil ya, 1/8 itu lebih kecil. Kemudian untuk yang B ini ada 2 bagian ya, 2 per totalnya ada 5, jadi 2/5. Kemudian yang ini totalnya ada 6, diambil 1 berarti 1/6. Nah, 2/5 1/6 sama 1/6 itu 2/5 lebih besar ya dibandingkan dengan 1/6. Kemudian untuk yang nomor 2, lingkarilah pecahan yang lebih besar ya. Ini 1/7 sama 1/8, ini yang lebih besar adalah 1/7. Kemudian yang B 2/5 sama 2/7. Nah, yang lebih besar adalah 2/5. Kemudian yang C 2/7 sama 4/7. Nah, ini yang lebih besar adalah yang 4 ya. Jadi kalau kayak seperti ini tinggal dilihat, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah penyebut. Nah, kalau penyebutnya sama itu yang dilihat cuma atasnya, angkanya 2 sama 4 besar mana? Oh, besar 4, berarti 4/7 lebih besar. Kemudian yang D 5/9 sama 3/9 ini juga sama kayak yang C ya. Jadi penyebutnya sama, tinggal kita lihat 5 sama 3 besar mana? Besar 5, berarti ini yang lebih besar. Itu ya. Itu untuk ayo berlatih halaman 20 muatan pelajaran matematika. Kita lanjutkan di halaman 21 ya. Halaman 21. Nomor 1 ini muatan pelajaran PKN. Mengapa kita harus melestarikan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Oke, ini saya tuliskan jawabannya. Agar kebudayaan Indonesia terus ada dan tetap lestari ya. Jadi keberagaman itu harus kita lestarikan agar tetap lestari, tidak punah ya atau hilang. Nomor 2, bagaimana cara untuk melestarikan keberagaman bangsa Indonesia? Cara melestarikannya dengan misalnya mengikuti kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah di sekolah. Itu salah satu cara melestarikan keberagaman bangsa Indonesia ya. Ini contohnya, itu mengikuti lomba menyanyikan lagu daerah di sekolah. Kemudian nomor 3, saat perayaan Hari Kartini, Dedi yang berasal dari suku Betawi memilih menggunakan pakaian adat suku Minang dari Padang karena Dedi menyukai bentuknya yang unik. Dedi tidak mempermasalahkan jika pakaian tersebut tidak berasal dari daerahnya sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Dedi? Oke, ya. Jawabannya adalah sangat bagus ya, karena Dedi melestarikan budaya di Indonesia ini walaupun tidak dari daerahnya sendiri. Kemudian nomor 4, Komang berasal dari daerah Bali. Komang senang mempelajari tarian Bali dan tarian-tarian dari berbagai daerah lainnya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Oke, yang nomor 4. Ini sangat setuju karena Komang melestarikan kebudayaan daerahnya serta berbagai daerah lain ya. Jadi dia walaupun dari Bali ya, dia tetap suka, tetapi juga suka dari daerah lainnya. Nomor 5, ceritakan pengalamanmu ikut melestarikan budaya daerah lain. Nah, ini pengalamannya ini. Nah, bisa kalian ceritakan ya. Kalau enggak bisa kalau belum ada mungkin bisa nonton TV atau apa tentang budaya daerah lain juga bisa ya. Ini saya berikan contoh, saya ikut lomba menyanyi lagu daerah ya. Yang dari daerah Jawa Tengah ya. Ini ada yang namanya tembang mocopat. Jadi, saya ikut lomba menyanyi lagu daerah ya, ini tembang mocopat dan saya bangga karena sudah melestarikan budaya di Indonesia. Ya, ini adalah pengalaman tentang melestarikan budaya daerah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini muatan pelajaran matematika ya di halaman 22. Nah, saat ulang tahun, Lani akan memotong kue menjadi beberapa bagian. Bantulah Lani memotong kue agar setiap potong kue menyatakan pecahan berikut. Yang pertama 1/4 ya, 1/4 ini udah dikasih contoh dipotong jadi 4. Yang kedua ini 1/2, yang B, yang C ini
1/3, yang D 1/6, yang E 1/5, dan yang F 1/8. Oke, pemotongannya bisa seperti ini ya. Contohnya yang 1/4 ini dibagi menjadi 4, 1/2 berarti dibagi menjadi 2, yang C 1/3 ini dipotong menjadi 3 ya. Kemudian yang D 1/6 berarti ini kita potong menjadi 6 bagian. Yang E 1/5 berarti kita potong menjadi 5 bagian, dan yang F 1/8 berarti kita potong menjadi 8 bagian ya. Itu. Kemudian untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, ayah memiliki seutas pita. Pita tersebut akan dipotong menjadi beberapa bagian. Tentukan besar setiap bagian pita sesuai dengan gambar berikut. Nah, ini langsung saya isi ya. Jadi tadi belum ada isinya, ya cuman penyebutnya saja yang bagian bawah ini 1/8 ya. Kemudian yang ini adalah 1/4 isinya. Kemudian ini 1/3. Kemudian yang ini 3/8, yang sini 1/2 ya, dipotong jadi 2 berarti. Kemudian yang ini 2/3, dan yang terakhir adalah 3/4 ya. Jadi yang kosong isinya adalah seperti ini ya. Oke, kemudian kita ke halaman 23 ya. Ini yang terakhir ya di tema 5 subtema 1, ayo berlatih. Oke. Buatlah daftar 10 kata khusus disertai makna kata yang berkaitan dengan keadaan cuaca seperti tabel di bawah ini. Ini contohnya ada cuaca. Artinya adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas ya. Ini cuaca. Kemudian ini saya berikan kata yang lainnya yang kaitannya dengan cuaca. Ada hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan karena proses pendinginan. Kemudian ada awan. Awan adalah kelompok butiran air atau es di atmosfer. Kemudian ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya ya. Kemudian selanjutnya ada mendung. Mendung itu awan yang mengandung hujan. Panas adalah suhu yang tinggi. Kemarau itu musim kering ya. Yang ke-9 ini saya taruh di sini, tidak apa-apa ya, 9 sama 10. 9 itu suhu, derajat panas suatu benda. Kemudian iklim adalah keadaan udara dalam jangka waktu yang agak lama ya. Ini adalah iklim. Kalau cuaca tadi waktunya agak cepat dibandingkan dengan iklim ya. Oke ya, itu sudah kita bahas semuanya untuk ayo berlatih tema 5 subtema 1 ya, sudah kita bahas semuanya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya adik-adik semua. Dan yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, pembahasan Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.